kembali untuk meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau buka hati kami buat Engkau, berbicaralah bagi kami semuanya, supaya kami boleh menangkap dan mengerti semua apa yang ingin Engkau ajarkan, sampaikan kepada kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih, kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah tergabung pada malam hari ini, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu telah menjamah setiap kami semuanya, sehingga kami malam hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam. Malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita kemarin ya. Kita masih ada di dalam tema yang sama, yaitu tentang kelimpahan hidupnya. Kemarin sudah kita bahas ya, berbicara tentang kelimpahan hidupnya, kita tahu seberapa dalam, seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa luasnya ya kelimpahan Allah itu. Berapa banyak sih? Ya, ternyata jawabannya simpel. Sebanyak apa yang ada di dalam Yesus. Nah, padahal Yesus ya itu mengalami kepenuhan daripada Bapaknya. Segala apa yang ada pada Bapaknya juga ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya, apa yang disediakan oleh Allah untuk kita ini bukan sesuatu yang minim atau sedikit. Ya, kelimpahan yang Tuhan bicarakan bukan hanya mencakup ya dari segi materi saja, tapi juga sampai kepada dimensi atau hal-hal yang ada di alam roh, baik itu hikmat, ya, makrifat, apapun juga ya yang ada di alam roh itu pun juga boleh menjadi bagian Anda kalau Anda boleh menghidupi bersama dengan Dia. Nah, Bapak Saudara, hidup manusia itu terbatas, bukan? Ya, hidup manusia itu terbatas. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, sekarang manusia ini telah mati, kata firman Tuhan. Nah, manusia Adam, dia walaupun dikatakan mati, tapi dia sampai umurnya 930 tahun ya. Nah, tapi akhirnya Tuhan melihat keadaan manusia itu. Manusia ini kalau diberi umur panjang, kayaknya bukan tambah baik. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam benaknya, semua yang ada di dalam niat hatinya, selalu membuahkan kejahatan. Lalu, demi menyelamatkan manusia ini, Allah korting umur manusia itu, yang harusnya manusia itu mencapai ya 1000 tahun itu, sekarang tinggal 1/8. Ya, nah 120 tahun saja. Itu SK-nya dan belum diperbaharui. Artinya apa? Hidup manusia itu sekarang limited. Ada batasnya. Ya, ada batasnya. Walaupun kelihatannya 120 tahun itu panjang juga ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan nilai kekekalan yang terkandung dalam kelimpahan hidup Yesus itu tidak ada seberapanya ya. Nah, sekarang kita lihat Saudara. Manusia hari lepas hari ya, karena dosa manusia ini mulai dikejar oleh maut. Ya. Kematian mulai muncul di mana-mana. Ya, jadi manusia itu ibaratnya lahir untuk mati saja. Ya, ada kelahiran, ada kematian, ya. Orang yang pernah lahir di muka bumi itu nanti juga akhirnya yang akan mati juga, ya. Nah, Salomo mengatakan, nggak peduli dia orang miskin atau orang kaya, ya, nanti mereka mati juga nih akhirnya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mulai tahu, ya, bahwa kematian itu tak bisa dihindari oleh manusia, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, sekarang kita tahu, ya, maut itu harus dikalahkan, maut itu harus dibinasakan. Siapa yang bisa mengalahkan maut itu? Dan kapan sekarang pertanyaannya manusia itu akan terbebas dari maut tersebut? Ya, kapan kira-kira? Nah, manusia ini akan bebas dari maut. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa ucapan dari Tuhan Yesus yang sering menimbulkan pertanyaan di antara para murid-muridnya sendiri.
Ya, apa itu? Tentang kapan manusia dibebaskan dari cengkeraman si maut. Anda tahu siapa si maut? Si maut itu tak lain tak bukan adalah si Abaddon, ya, bukan Lucifer, ya. Lucifer itu adalah tukang tipu. Ya, tipu muslihatnya itu ada di dalam diri Lucifer, ya. Tapi pembinasa keji, destroyer itu, ya, Dajjal atau Abaddon, ya. Nah, itulah si maut, ya, yang membinasakan setiap manusia. Nah, kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 8 ayat 51. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ada sebuah persyaratan, ya, yang akan membebaskan manusia dari kejaran atau cengkraman si maut itu. Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mau nurut firmanku. Jadi syaratnya ini, mau nurut firman atau tidak. Ya, dulu manusia jatuh ke dalam dosa itu karena tidak nurut. Tuhan bilang, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi tentang pohon yang satu ini, pohon tentang pengetahuan tentang hal baik dan jahat ini, jangan kamu makan buahnya, nanti kamu mati. Manusia nggak nurut, ya. Terbukti akhirnya dia ada di dekat pohon itu. Lalu dibujuk oleh si ular, si iblis itu. Ya, akibatnya manusia memakan buah itu. Artinya dia tidak nurut, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya, pada saat itu. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ya, ikut Yesus harus ada perubahan paradigma, harus ada perubahan sifat, harus ada perubahan kelakuan juga, ya, perbuatannya. Nah, Yesus berkata, sesungguhnya, ya, barang siapa, ya, menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Kemarin sudah kita bahas, kenapa hanya percaya kepada Yesus kita bisa terhindar dari maut itu. Di dalam Yesus ada hidup. Ya, orang menerima Yesus, mereka pindah daerah. Dari daerah maut, sekarang dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Disitulah Bapak Ibu Saudara, sekarang ada di daerah hidup. Ya, nah, apakah setiap orang yang percaya dan nurut Tuhan ini pasti nantinya tidak terhindar dari maut? Ya, nah sekarang kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi manusia, ya. Perhatikan ayat ini, ya, yang di headline ini, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, perhatikan Saudara, ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Itu ada di dalam skenario yang telah Bapaknya buat untuk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di Getsemani, Tuhan Yesus pernah menawar kepada Bapaknya, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Bapaknya tidak merestui apa yang ditawar oleh Tuhan Yesus itu. Dia mengirimkan malaikatnya, dia memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, boleh disimpulkan, Bapaknya katakan, kamu bisa nak. Ya, kalau kamu tidak mau mati di kayu salib itu, semua manusia nanti akan binasa semuanya.
Karena mereka sedang dikejar oleh maut itu. Setiap hari mereka meluncur ke jurang maut tersebut. Harus ada yang menebus, harus ada yang membebaskannya. Bagaimana caranya? Harus ada yang menggantikan posisinya. Ya, makanya tadi dikatakan, ya, supaya oleh anugerah Allah, Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Lalu muncul pertanyaan, ya, masa Tuhan bisa mati? Kalau dia Tuhan, masa dia bisa mati? Nah, orang Kristen kalau ditanya hal seperti ini oleh orang non-Kristen, ya, lalu nggak bisa menjawab. Kok Tuhan bisa mati? Coba nih, jawabannya apa? Kalau orang lain tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan Yesus mati enggak? Mati. Nah, kok Tuhan bisa mati? Anda jawab apa? Ya. Nah, Ibrani 2 ayat 9 ini Anda pegang baik-baik. Ini bukan interpretasi atau pola atau pemikiran kita tentang kenapa Tuhan Yesus bisa mati. Tapi Alkitab mencatat, Alkitab menulis, ya, dan ini kita jadikan pegangan, ya, yang serentak bagi kita semuanya, menjadi jawaban bagi setiap orang yang bertanya, kok Tuhan bisa mati? Ibrani 29 ya, saya baca sekali lagi. Tetapi yang kita lihat, ya, faktanya, kenyataannya, bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, kenapa Yesus bisa mati? Karena memang dia dibuat oleh Bapaknya. Derajatnya diturunkan oleh Bapaknya lebih rendah dari malaikat, tapi tidak permanen. Ya, di sini ada keterangannya. Tetapi yang kita lihat bahwa Yesus untuk waktu yang singkat. Berapa tahun? 33,5 tahun. Ya, itu waktu yang singkat. Jadi selama 33,5 tahun itu, derajatnya Yesus diturunkan oleh Bapaknya lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ya, makanya saudara, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, iblis itu berani kurang ajar dengan Yesus, betul nggak? Siapa yang ciptain iblis? Ya Tuhan Yesus kan? Sekarang ciptaan ini berani mencobai Yesus 3 kali, ya. Dan yang kedua, Anda perhatikan, Yesus itu digendong oleh si ciptaannya ini, pencipta ini digendong oleh ciptaannya, dinaikkan di atas bumbungan bait Allah. Nah, bayangin sudah, pernah mikir nggak begitu? Ya, siapa gendong siapa? Ya, nah, waktu digendong itu sebenarnya Yesus berpikir, loh, ini ciptaanku kurang ajar, jebar kupingnya. Tahu nggak? Gue digendong mau dibawa kemana nih? Tahu nggak ya? Nah, tadi sudah saya hardik, manusia bukan hidup dari roti saja, ya, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Sekarang dia gendong gua nih, ya. Nah, yang kali ketiga, Yesus dibawa ke atas bukit, lalu ditunjukkan seluruh keindahan kota Yerusalem itu, lalu dia berkata, kalau kamu mau tunduk sujud menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya, nah ini tambah ngelunjak namanya, betul nggak? Akhirnya Yesus berkata, nyah engkau si iblis, karena hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Nah pertanyaannya, kenapa si iblis berani? Kenapa si iblis berani kurang ajar dengan Tuhan Yesus ini loh? Nah, karena saat itu dalam waktu yang singkat itu memang Yesus ya oleh Bapaknya telah dibuat sedikit lebih rendah
dari malaikat-malaikat. Iblis itu kan dulu malaikat, golongan malaikat, ya, selevel dengan malaikat. Cuman dia sekarang punya status baru, malaikat yang jatuh namanya ya, tapi tetap malaikat. Betul? Ada malaikat yang masih taat dan ada malaikat yang jatuh yang diwakili oleh Lucifer dan anak buahnya tersebut. Nah, Bapak Saudara, ya sekarang kita lihat ya. Iblis ya akhirnya bisa bunuh Yesus. Ya, dia bisa bunuh Yesus juga. Nah, itulah yang dikatakan tadi, ya. Dibuat lebih rendah dari malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai kemuliaan supaya oleh anugerah ia mengalami maut. Jadi Yesus pernah mengalami maut, bukan? Berapa hari Yesus mati? Dia mati 3 hari. Ada di kuburan, ya. Lalu masuk ke jurang maut, ke Hades sana selama 3 hari. Itu namanya dikuasai oleh maut. Kenapa Yesus rela atau Bapaknya berpikir seperti itu? Yesus diperlakukan seperti ini oleh Bapaknya, ya tujuannya apa? Supaya semua manusia yang percaya kepadanya nantinya tidak akan mengalami maut. Amin. Nah, sekarang kita bahas malam hari ini ya. Apa rencana Allah ini? Ada yang berpendapat bahwa asalkan kita taat, mau nurut semua firman-Nya, kita tidak akan mengalami mati selamanya. Ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Karena Yesus sudah menggantikan posisi kita, kita yang seharusnya menerima atau mengalami maut, karena Yesus sudah mengalami maut, maka kita tak perlu mengalami maut. Ya, nah, bukankah Tuhan sudah mengalami maut bagi semua manusia? Tapi dari 12 rasul Tuhan, yang pertama kali mengalami maut adalah Yudas Iskariot. Apakah Yudas tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Yudas percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, sampai akhir. Betul nggak? Nah, terakhirnya Yudas itu kan ada di Taman Getsemani itu ya. Ketika dijual gurunya tersebut. Tapi Yudas yang notabene ikut Yesus menjadi murid Yesus yang ditulis di dalam Alkitab kita, diakui sebagai 12 rasul itu, ternyata dia yang pertama kali mengalami maut. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Yudas mengalami maut adalah Yudas Iskariot tadi ya. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kenapa? Ketika ya dia sudah menjual gurunya, dia akhirnya merasa bersalah. Dia tidak minta ampun kepada Tuhan, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Ya, yang kedua adalah Yakobus, ya saudara Yohanes, salah satu si Boanerges yang dipancung kepalanya oleh Herodes. Ya, dan selanjutnya sejarah gereja mencatat ya banyak murid-murid atau rasul-rasul itu hampir semuanya mengalami mati syahid ya, kecuali rasul yang termuda yaitu Yohanes. Dia umurnya agak panjang sedikit, tapi mati juga sih, ya. Tapi tidak dianiaya, tidak disiksa, tapi dia mati tua. Dia lanjut usia lalu dikubur di Efesus tahun 100, ya, tahun 100. Kalau dikatakan taat kepada firman-Nya, kita percaya ke-11 rasul itu adalah teladan bagi kita. Tetapi semuanya telah mengalami maut juga ya. Setelah rasul-rasul tak pernah dicatat lagi ada orang yang naik ke surga hidup-hidup lagi seperti yang dialami oleh Henok dan Elia. Ya, Henok dan Elia nggak ngalami maut. Jangan hendaknya kita salah interpretasi lagi di sini ya. Jadi maksud Tuhan dengan mereka yang tidak akan mengalami maut selama-lamanya, kemungkinannya hanyalah tinggal orang-orang percaya yang nantinya
masih hidup ketika dia kembali kedua kali melintas dari timur ke barat itu loh. Yang dikenal sebagai saat terjadinya rapture, ya. Tapi Anda perlu tahu istilah rapture ini bukan dari Alkitab. Ya, Anda cari kata rapture di Alkitab enggak ada. Ya, pengangkatan. Nah, Bapak Saudara, nanti disitulah orang-orang yang tidak mengalami maut karena apa? Mereka diselamatkan ketika mereka masih hidup. Nah, taunya dari mana? Anda bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, ya. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, di sini ketika sangkakala Allah dibunyikan, ada orang-orang mati yang dibangkitkan lebih dahulu. Setelah itu orang-orang yang masih hidup, mereka akan diangkat, ya, diubah tubuhnya dari tubuh daging, ya, tubuh materi ini atau tubuh fisik ini diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Saudara, pernah terjadi salah interpretasi juga, ya. Dengan Yohanes yang diduga tidak akan mati karena kata-kata Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 22. Ya. Dan itu menjadi perdebatan yang sengit sekali di kalangan para teolog, ya. Nah, apakah Yohanes mati? Karena sejarah gereja menulis dia mati tahun 100 itu, ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Karena apa? Ada yang mengatakan, kan Yesus bilang, ya, di antara kalian ini ada yang tidak akan mati nantinya, ya, sampai aku datang, ya. Nah, perhatikan saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab juga dalam Yohanes 21, 22, ya. Alkitab sendiri telah mengkoreksi kesalahan pandang itu di ayat 23-nya. Tapi dari ungkapan Tuhan itu, ternyata tidak secara otomatis semua muridnya akan tidak mengenal maut atau mengalami maut. Tetapi segala sesuatu itu tergantung juga apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca ya, Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Ya, jawab Yesus, jikalau aku menghendakinya supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu juga bukan urusanmu. Nah, Bapak Saudara, banyak orang itu kepo. Betul nggak ya? Apa itu kepo? Itu loh ya. Pengen tahu aja gitu ya. Nah, ini contoh kayak Petrus itu. Satu hari ya, Petrus itu lihat ya, murid ya, yaitu Yohanes yang selalu bersandar di dadanya Yesus itu kalau lagi duduk. Lalu dia tanya ya tentang si Yohanes ini. Ini orang yang kolokan suka bersandar seperti Yesus ini kepada dadanya Yesus ini. Ini gimana nanti? Ya enggak. Lalu Yesus memberi jawab, kalau aku menghendaki supaya ia ini, si Yohanes ini, tinggal hidup sampai aku datang. Dan Yesus nggak langsung titik di situ. Sebenarnya Yesus bilang, itu pun bukan urusanmu. Itu juga bukan urusanmu, ya. Tapi engkau ikutlah aku. Yang penting kita mengikut Tuhan, ya. Jangan urusin, ya, tentang nasib orang lain.
Banyak orang itu kan keponya begitu. Ya, selalu melihat kesalahan orang lain, betul enggak? Selalu melihat uniknya orang lain. Tapi tak pernah mengerti atau menyadari bahwa dirinya bertumbuh atau tidak. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Suka menjadi pengamat. Nah, itu yang saya sering katakan, kepo itu seperti itu. Yesus dari dulu katakan, itu bukan urusanmu. Kadang-kadang saya males ya kalau orang itu ngajak ngobrol saya lalu ngomongin orang gitu ya. Itu paling males nanti gitu. Ujung-ujungnya apa? GOSIP ya, tahu apa itu? GOSIP itu kan terkenal ya, gosip. Betul enggak? Gosip itu digosok semakin sip, betul enggak? Di sini enggak ada yang suka gosip, enggak ada. Ya, enggak ada gitu. Gosip itu memang enak, betul enggak ya? Daripada ngomongi diri sendiri, mending ngomongi orang lain. Asik, sik, 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 sik. Amin. Amin pula. Hah? Hah? Nah, tukang gosip ya? Nah, itu Tuhan sudah katakan, itu bukan urusanmu. Jangan urusin, campur tak ya, jangan ikut campur urusan orang lain. Ya. Coba mulai bangun dirimu, urusi dirimu juga. Supaya Anda ya menjelang kedatangan Tuhan itu nanti, jangan sampai Anda belum siap untuk menjemput dia ya menjadi pengantinnya nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Lalu tersebarlah berita itu. Mulai terjadi gosip, gitu. Weh, Yohanes gak bakal mati. Siapa yang bikin isu kayak begitu? Itu gara-gara Petrus nanya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus jawab, jika aku kehendaki anak ini, si Yohanes ini tidak akan mati sampai aku datang nanti. Itu tersebar. Ya. Nah, Bapak Saudara, tapi sekarang kita melihat dalam ayat 23, Yesus itu melihat mulai terjadi isu rumor seperti itu. Di bagian B, Yesus katakan, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Jadi apa yang didengar oleh Petrus tadi itu dan apa yang disampaikan oleh Petrus kepada khalayak itu tidak sama. Yesus bilang kalau aku menghendaki, tapi Petrus memastikannya bahwa Yohanes tidak akan mati. Amin. Nah, jangan sampai salah interpretasi. Nah, katanya Yohanes itu nggak akan mati. Kenapa mati? Siapa yang bilang Yohanes tidak akan mati? Itu Yesus yang bilang. Baca baik-baik dulu. Yesus kan bilang, jika aku menghendaki. Kalau aku nggak menghendaki, ya mati. Ya, jadi sekarang kalau dipersoalkan kenapa Yohanes mati, ya, karena Yesus menghendaki dia mati juga. Kalau toh sampai dia nggak mati, itu juga kehendak Tuhan juga. Dan firman Tuhan katakan, itu juga bukan urusanmu. Jadi jangan ngurus masalah Yohanes mati atau tidak mati. Ya, apa yang perlu diperhatikan? Sekarang statusmu. Apakah Anda statusnya mati atau Anda statusnya hidup? Nah, daripada ngurusin Yohanes, ya, Yohanes mati atau enggak ya? Kepo kayak begitu. Sekarang mulai lihat, apakah Anda sudah ada di daerah hidup, menerima hidup itu, atau Anda ada di daerah kematian yang terus dikejar oleh roh maut dalam hidup Anda. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus. Anda dipindahkan dari daerah maut, pindah ke daerah hidup. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, dalam nubuatan Yesaya dikatakan akan ada masa kerajaan 1000 tahun, di mana umur manusia akan panjang sekali, seperti umur pohon lagi, seperti sebelum banjir di masa Nuh. Rupanya, karena manusia tidak diganggu setan-setan lagi, sebab mereka ditawan 1000 tahun lamanya di jurang maut.
dan Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam kerajaan itu. Tetapi dalam masa kerajaan 1000 tahun itu pun masih akan ada kematian, ya. Coba lihat di sini Saudara, ya. Yesaya 65 ayat 20 dan ayat 22. Nanti baca sendiri seluruh pasal ini. Tapi saya potong terlalu panjang. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, umur manusia di kerajaan 1000 tahun nanti panjang-panjang Saudara. Ya, nah kalau Bapak Ibu Saudara nanti masih hidup nih di bumi, bukan yang rapture ya, di bumi Anda masih punya kesempatan untuk hidup seperti Adam. Umur Anda bisa 900 tahun. Puas-puasin hidup. Ya. Ayat 22 perhatikan. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu ya supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, ya. Bukan sepanjang umur rumput ya, umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan mereka. Lah, Bapak Saudara, umur manusia panjang-panjang. Kenapa begitu panjang-panjang? Karena roh maut dan si iblisnya ditawan 1000 tahun di jurang maut sana. Ya, nggak ada yang mengejar-ngejar. Roh maut tidak mengejar manusia, sehingga manusia umurnya panjang. Nah, sekarang kita mulai bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa manusia umurnya pendek? Ya, Tuhan kasih jatah 120 tahun. Kenapa sebelum 120 tahun sudah mati? Sebenarnya dia ditelan oleh maut. Ditelan oleh maut apapun alasannya atau apapun bentuk cara matinya, ya. Nah, disitulah pokoknya orang mati itu ditelan oleh maut. Amin. Nah, nanti tiba kesudahan bagi maut atau Abaddon bercokol di atas bumi ini, yakni setelah dia ditaklukkan di bawah kaki Kristus oleh Allah Bapa. Kapan itu akan terjadi? Akhir daripada si maut itu dan tidak lagi mengejar-ngejar manusia. Itu akan terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Ya, nah nanti di situ dibarengi dengan perang Armageddon. Ya, nah di situ ya. Nah itu nanti terjadi seperti itu. Disitulah mereka akan terjadi sesuatu ya, di mana iblis dan antek-anteknya itu dihancurkannya. Lah, Bapak Saudara, nanti Abaddon akan diberi kesempatan muncul selama 3,5 tahun saja di muka bumi, yakni paruh dari ketujuh tahun masa kesusahan dunia ini. Lalu dia akan ditawan oleh pasukan orang kudus, ya. Pada akhir masa 7 tahun kesusahan bumi itu, lalu Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas bumi selama 1000 tahun. Abaddon akan ditawan lagi di jurang maut juga selama 1000 tahun. Kali ini bersama-sama semua anak buahnya dan para roh-roh pembunuh. Ya. Dunia selama 1000 tahun, karena Abaddon ini akan ditawan, akan mengalami damai yang amat besar. Tapi setelah itu, Lucifer dan Abaddon akan dikeluarkan sekali lagi dari jurang maut untuk melakukan tes terakhir terhadap orang-orang pada akhir zaman nanti. Habis itu baru maut dan alam maut benar-benar dibinasakan di Gehenna atau di neraka. Musuh terakhir baru dibinasakan di akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun itu enggak ada lagi si maut, Saudara. Ya, kenapa? Maut dan kerajaan maut sudah dilempar ke neraka. Ya, nah sekarang kita harus tunggu saat itu. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, kenapa maut dibinasakan? Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau takluk kepada Yesus. Diberi kesempatan untuk tunduk, nggak mau tunduk. Semua makhluk ya yang nggak mau tunduk kepada Yesus nanti akan dilempar ke neraka. Itu sesuai dengan statement yang dikatakan Bapak waktu mengangkat Yesus menjadi raja, menjadi Tuhan, ya. Katakan, karena engkau taat, maka ya sekarang aku beri nama segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang enggak mau ngaku Yesus sebagai Tuhan, makhluk apapun juga nanti akan dilempar ke neraka. Amin. Nah, jadi sekarang kita tahu akses untuk kembali kepada Bapa itu harus melalui Yesus. Harus mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wahyu 20 ayat yang ke-13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, itu akhir. Di mana Allah Bapa sendiri nanti yang akan menghakimi ya dalam penghakiman terakhir itu. Ya. Nah, disitulah dasarnya apa? Dasarnya adalah dilihat apakah orang-orang ini terbukti percaya kepada Yesus atau tidak. Nah, Bapak Saudara, kita kembali kepada konteks atau tema kita tentang kelimpahan hidupnya. Bapak Saudara, kalau Anda tahu bahwa hidupmu itu singkat, ya, sekarang Anda harus terus bagaimana memperpanjang hidup ini, mempertahankan hidup ini. Karena hidup itu bagaikan seperti Anda punya handphone, ya, supaya dia bertahan hidup, Anda harus jaga baterainya, bukan? Nah, boleh dikatakan hidup itu baterai manusia, ya. Nah, mengapa manusia cepat mati? Kenapa handphonemu cepat mati? Ada handphone yang tahan lama gitu ya. Nah, karena baterainya ya mungkin kapasitasnya besar dan baterainya masih baru ya. Jadi ketika dicas full gitu, nanti dia bisa bertahan sampai 2 hari kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi ada baterai-baterai ya, itu kalau dipakai gitu ya, itu enggak tahan lama. Nah, contoh kayak laptop saya ini baterainya sudah sudah apa namanya? Sudah nggak bisa menyimpan ya loh. Itu kalau habis itu cabut sebentar 5 menit mati. Jadi saya tetap colokin saja seperti itu ya. Dicas seperti gini-gini. Lah tahan, saya pakai Zoom meeting seperti ini bisa 3 jam, 4 jam. Kenapa? Nah, saya salurkan dengan charger tadi itu. Nah, handphone itu laptop saya nyala terus, Saudara. Nah, laptop saya ini punya baterai ya. Handphone saya juga begitu ya. Nah, handphone karena sudah sering saya pakai untuk yang lama-lama seperti gini, sering dicas dan sebagainya. Sekarang ya nggak bisa tahan 2 jam. Ya. Nah, sambil saya siaran seperti ini di Facebook seperti ini ya, pakai handphone saya begini, handphone saya colokin juga, saya cas. Kalau enggak baterainya enggak nyampe 2 jam sudah mati. Nah, itulah gambarannya. Mengapa manusia cepat mati? Ya, mengapa handphonemu cepat mati? Kenapa laptopmu cepat mati? Nah, persoalannya sekarang karena kondisi baterainya. Nah, hidup itu adalah baterai manusia ini. Ya, karena potensi hidupnya semakin berkurang. Ya, potensi kapasitasnya semakin berkurang. Kenapa manusia potensi atau kapasitasnya semakin berkurang? Karena stres. Ya, stres itu kayak baterai bocor. Ya, stres dan masalah hidup yang tidak teratasi berlama-lama itu seperti handphone yang rusak baterainya, sering cepat mati. Ya,
Di sini nggak ada orang stres, nggak ada ya. Orang stres di rumah sakit jiwa sana. Ya, yang ikut Zoom meeting, yang ikut mendengarkan online discipleship di Facebook, nggak ada yang stres, betul nggak ya? Nah, baterainya sering cepat mati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Anda lihat, nanti baterai yang nggak tahan lama itu kalau dipakai lalu lowbat, dia bunyi tulalit, tulalit, tulalit. Nah, tulalit, tulalit itu bunyinya orang stres tuh. Tuh nggak ya? Kemana-mana hanya keluhan-keluhan, gitu nggak ya? Kemana-kemana hanya cerita tentang komplain, gitu nggak ya? Nah, kenapa beban persoalan ya hidupnya yang tak teratasi? Ya, saya bukan anti orang telepon saya lalu bilang tentang masalahnya. Ya kalau perlu didoain ya saya doain. Betul nggak ya? Tapi kalau orang selalu telepon saya tentang masalahnya, saya bilang ini orang baterainya rusak. Itu kayak handphone baterainya rusak ya. Sehingga dia lowbat, kalau bunyi selalu bunyinya cuma satu. Tulalit, 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 ya. Nah, kenapa si A ini tulalit lagi? Kenapa si B ini tulalit lagi? Oh, lowbat. Kenapa lowbat? Stres. Banyak masalah yang dihadapinya, ya. Nah, sekarang gini lihat. Manusia stres, mulutnya selalu bilang, lebih baik mati saja, Pak. Selalu begitu. Ya enggak? Buat apa saya hidup, Pak? Betul enggak? Nah, jadi dia nggak bisa mensyukuri hidup ini. Padahal hidup ini indah, hidup ini nikmat, hidup ini mulia. Betul nggak? Kalau Anda bisa mengelolanya dengan baik, menikmati hidup. Amin. Barang siapa mencintai hidup, dia harus menjaga lidahnya dari segala perkataan yang sia-sia. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara, ya enggak, tiap hari ya bunyinya tulalit-tulalit seperti ini, ya saya percaya ya nanti enggak, umurnya enggak panjang. Coba nih ya, tiap hari Anda harus selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya enggak? Nah, dapat Kang Tau bersyukur, amin. Kena masalah, syukurin. Bukan, bersyukur juga, amin. Ya, dapat Kang Tau, ya, cuan gitu, syukur, terima kasih Yesusku, sampai monyong, oh Yesusku, gitu. Buat anugerah yang kau beri, ya, wah, gitu ya. Tapi kalau kena masalah, ada persoalan, ya, lalu mulutnya sudah mulai bilang, kenapa sih saya begini, mending saya mati saja. Nah itu tulalit namanya. Siapa yang pernah ngomong begitu? Nggak ada ya. Ada yang ngaku maksudnya. Ya, mending mati saja. Ada nggak ya? Itu sama dengan tulalit. Amin. Nah, ya, kenapa? Karena stres, punya masalah, dan nggak ketemu way out-nya. Nah, sekarang perhatikan, saudara. Manusia ini, seperti seminar kemarin saya katakan ya, manusia ini rohnya berasal dari Allah. Anda itu keren sebenarnya. Didesain oleh Allah seperti itu. Anda itu sangat berharga, Anda itu sangat mulia. Ya, hidupmu itu sekarang harus dipertahankan dengan menjaga kualitas daripada bateraimu itu. Nah, kalau bateraimu sudah terlanjur bocor, saudara, seperti laptop saya seperti ini, Anda harus colokin terus itu, ya, charger itu dengan stop kontaknya, sehingga tahan lama. Saya mau nge-zoom gini 5 jam pun, ya ini tetap nyala. Karena apa? Laptop saya terkonek terus dengan colokan itu. Nah, kalau hidupmu terus terkonek dengan Tuhan, nggak ada namanya yang asanya putus itu nggak ada, alias putus asa nggak ada.
Ya, semua asanya panjang. Amin. Wah, sukacita luar biasa. Ya, lihat tuh wajahnya Pak Andreas Daryanto tuh tanda wajah sukacita. Itu enggak itu. Ya, kalau keluar gitu udah senyum duluan begitu, you know. Nggak peduli utangnya berapa nggak ngerti. Oh nggak punya utang, nggak punya utang dia. Utang memang gue pikirin, yang mikirin bukan saya, yang mikirin istri saya. Ya, lempar batu sembunyi tangan Pak namanya itu. Ya, bukan begitu. Ya, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Amin. Nah, senyum, 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 senyum. Ya, orang senyum itu tandanya hidup. Amin. Coba senyum dulu semuanya. Ayo, coba senyum. Nah, itu Bu Nastiti nggak senyum itu ngakak itu namanya, bukan beda-beda Bu ya, beda Bu ya. Senyum itu gitu, senyum beda gitu loh. Lah, senyum wah smile gitu ya. Nah, masa diajarin gitu enggak ya? Nanti di rumah ngaca semua ya, apakah Anda masih bisa tersenyum atau enggak, ya. Nah, satu kali mengalami banyak pressing gitu ya. Lalu saya mulai terapi diri saya sendiri ya. Saya senyum ya. Nah, kini saya senyum di cermin gitu ya. Ketika saya senyum di cermin, saya bisa melihat refleksi wajah saya di cermin ya. Bagaimana saya tersenyum di situ. Nah, ketika saya senyum ada suara di dalam hati saya. Saya percaya itu suara Roh Kudus ya. Dia bilang begini, senyummu jelek. Saya geli juga, senyummu jelek, gitu loh. Terus saya tanya, kenapa saya senyum dibilang senyum saya jelek? Gitu. Karena terpaksa, ya loh. Bibir tersenyum, hati menangis. Ada begitu ya? Bibir tersenyum, hati menangis, otaknya masih puyeng. Nah, itu namanya jelek namanya. You know? Nah, mulai nih, coba nanti Anda perhatikan ya, ketika Anda punya masalah, ada gitu, coba Anda senyum di cermin seperti saya itu ya. Nanti pasti ada suara hati yang bunyi, kira-kira mirip dengan apa yang saya dengar. Semoga sama, karena Anda punya Tuhan yang sama dengan saya ya, jadi suaranya sama, kira-kira gitu. Senyummu jelek, bilang gitu. Lalu saya tanya Roh Kudus, ya, kalau senyum saya jelek, sekarang apa yang harus saya lakukan? Jangan senyum, tertawalah. Akhirnya saya tertawa. Ya. Nah, dari senyum saya ubah jadi tertawa. Nah, orang tertawa tanda sukacita. Ya, pedihnya hati itu keluar karena saya ketawa. Saya menertawakan masalah yang sedang mengintimidasi saya. Kamu nggak bisa tahan dengan saya. Ya, saya adalah anak Allah. Saya adalah ya apa hamba Allah. Saya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Saya adalah orang yang beruntung. Saya bukan orang yang ditindas oleh masalah. Karena Tuhan katakan bahwa nasib saya adalah lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Itu masalah ngacir kabur, saudara. Karena saya ketawain, amin. Nah, coba nih. Pulang ketawa semua nanti ya. Ya, suaminya bingung. Ngapain lu ketawa-ketawa? Disuruh Pak Gideon. Disuruh Pak Gideon. Nah, loh, ya, loh, masalahmu kan saya, jadi kamu ngetawain saya ya. Anda bermasalah dengan suami. Nah, saudara, sekarang coba lihat cara Allah menyembuhkan kita. Manusia itu rohnya berasal dari Yehova, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Cerita nggak selesai nanti. Manusia memiliki roh yang berasal dari Yehova. Apa yang dia ucapkan akan terjadi. Iblis tidak mudah membunuh manusia bila perkataannya tidak bersalah. Kata-kata yang salah atau ucapan keputusan yang keliru
atau itu ucapan kematian, akan memberi akses atau jalan kepada si iblis menjadi pelaksana perkataan salah dari manusia itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, jangan pernah salah ngomong, ya. Jangan pernah salah ngomong. Nah, manusia ini sering salah ngomong. Tapi manusia yang berbahagia adalah mereka yang tak pernah salah ngomong. Makanya saya selalu katakan, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Ya. Nah, sekarang lihat. Ya, orang yang salah ngomong, dia akan dieksekusi. Jadi iblis itu eksekutornya. Omonganmu nanti dijadikan oleh iblis menjadi alasan untuk menyiksa Anda. Jadi kalau iblis berbuat sesuatu kepada Anda, menyiksa Anda, itu enggak ya, memberikan sesuatu yang buruk ke dalam hidup Anda, lalu ditanya oleh Tuhan, kenapa kau lakukan begitu kepada si A itu? Jawabannya iblis cuma satu, dia ngomong kok, betul enggak? Makanya sekarang aku buktikan omongannya seperti itu. Nah kalau Anda nggak punya duit, Anda ngomong apa coba? Aku ini orang yang paling apes. Aku ini orang yang paling miskin. Itu enggak? Nah sebentar lagi saudara ya, Anda usaha apa saja nggak bakal berhasil. Nggak dapat duit. Nah kenapa Anda nggak dapat duit hari ini? Karena Anda ngomong sendiri. Aku orang yang apes, nggak dapat duit. Iblis buktikan, laksanakan sesuai dengan omonganmu. Amin. Nah, jadi jangan pernah salah ngomong. Walaupun Anda sedang nggak punya duit. Anda mulai katakan, siapa bilang saya nggak punya duit? Saya orang kaya. Ya, di dalam Tuhan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Siapa bilang saya nggak punya duit? Dompet saya ini penuh dengan duit. Ya, apa yang terjadi? Sebentar lagi, ya, ada yang tok 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 tok. Wow, ya, ada yang mulai WhatsApp, Pak, itulah nomor rekeningnya berapa? Ada yang mulai begitu dan sebagainya. Ya, bagaimana cara Tuhan menolong? Ya, macam-macam saudara. Ya, atau Anda berusaha, tahu-tahu hari itu untungnya luar biasa. Ya, barang yang Anda jual, padahal harganya murah, orang maksa Anda untuk dia beli dengan harga yang mahal. Ya, Anda sampai bingung. Ya, saya nggak beli segitu loh. Oh nggak apa-apa, saya pengen beli segitu kok. Nah, kenapa? Memang Anda, atau enggak ya, pantas untuk diberkati seperti itu. Kenapa? Anda tidak ngomong yang negatif, ya. Saya tidak ngomong tentang pikiran positif negatif ya, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang di dalam diri Anda, ya, perkataannya bukan sesuatu yang lemah, tapi selalu yang membangun, yang kuat dan menghidupkan dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Saudara, kita lihat manusia itu rata-rata umurnya berapa? Ya, umur manusia itu rata-rata berapa? Ya, Musa memberikan keterangan gini. Menurut Musa, rata-rata manusia itu umurnya hanya antara 70 sampai 80 tahun saja. Itu kalau kuat. Kenapa harus kuat? Bukankah karena ada penderitaan hidup yang harus ditanggungnya? Manusia selalu terkena stres hingga tidak dapat sampai batas maksimum yaitu 120 tahun saja. Ya. Nah, lihat apa yang ditulis oleh Musa. Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Ya, ayat 9 dan 10 Musa katakan begini. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Ya, perhatikan apa yang ditulis oleh oleh Musa ini, ya. Musa katakan bahwa umur manusia itu 70 tahun, ya, jika kuat 80 tahun. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang ngomong sendiri, Musa umurnya berapa tahun? Musa itu mati 120 tahun, kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur. Betul nggak? Umur 120 tahun si engkong ini masih bisa naik ke gunung. Bukan digendong. Betul nggak? Pakai kakinya sendiri. Nah, ya. Tapi Musa yang mati umur 120 tahun ini kenapa dia menulis umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Ini hasil survei. Ya. Manusia ini, dengar, kalau sudah umur 60, 70 dan 80 tahun, nanti apa yang dilakukan? Biasanya kalau dia kumpul-kumpul dengan keluarga gitu, nah karena dia yang dituakan gitu, nanti mulai nih anak dan cucunya, nanti dengerin ya. Nah sekarang kita mau dengerin pengalaman si engkong ya. Engkong mau cerita tentang pengalamannya. Lalu si engkong itu bilang gini, nah cu ya, kalian sekarang enak hidup di zaman modern seperti ini. Kemana-mana sekarang naik besi ada mesinnya ya, naik mobil maksudnya gitu ya, naik motor gitu. Engkong dulu, tahu nggak itu dari Pulau Gadung sampai Kalideres jalan kaki, tahu nggak? Tahu nggak itu? Ya, betul tuh, ya loh. Apalagi kalau zaman kerajaan Mojopahit, Anda tahu nggak? Mereka dari kerajaan Sriwijaya sampai kerajaan Mojopahit, mereka jalan kaki. Ayo, butuh berapa hari mereka gini. Orang dulu kan begitu ya. Lah, lalu singkong ini bilang, betul nggak itu? Tapi engkong bisa bertahan. Kalian yang hidup enak dengan fasilitas yang modern seperti ini, ya jangan kalah sama engkong seperti ini. Ya, jadi engkong ini bangga. Yang dibanggakan apa? Bahwa dulu hidupnya susah. Betul nggak? Ya, sekarang enak. Kamu makan tinggal telepon, tinggal pakai handphone itu tek tek tek, tek pakai apa namanya? GrabFood. Nah, nah, GoFood, ada nggak ya? Nanti datang sendiri antar. Wow, kalau dulu enggak. Mesti nyalain kompor dulu, itu enggak cari kayu dulu gitu. Lah ceritanya begitu, marut singkong dulu, itu enggak. Nah, sekarang semuanya serba instan enak. Ya enggak? Paling gampang Indomie, dulu enggak ada Indomie, gitu ya. Nah, si engkong itu selalu bangga dengan kesusahan-kesusahannya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Bapak Ibu Saudara punya cucu atau punya anak, nasihati anak kan kadang-kadang begitu ya. Anda bandingkan dengan kemudahan yang dialami oleh si anak Anda, lalu Anda bangga dengan kesusahanmu. Nah, itu sebenarnya memperpendek umurmu. You know, umurnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Amin. Anda bersyukur generasi berikutnya ini adalah sesuatu yang lebih mudah dijangkau dan diraih apapun yang diinginkan. Ya, tapi nggak usah Anda mulai ungkit-ungkit masalah penderitaan Anda gitu loh. Dengan Anda mengungkit penderitaan Anda dan Anda jadikan kebanggaan dalam hidup Anda, itu umurmu nanti akan pendek. Nah, umur 70, 80 tahun itu harusnya mulutnya cuma satu. Terima kasih Tuhan, aku bisa melihat cucuku. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa kumpul dengan anak-anakku. Terima kasih Tuhan, masih bisa menikmati makanan ini. Nah, gak usah diomongin tentang kesukarannya. Ya, nikmati apa yang Tuhan sediakan itu di umur-umur itu. Nanti umurmu akan panjang. Ya, 120 tahun. Ya, betul Saudara ya. Kalau orang bisa menikmati hidup ini, umurnya akan panjang. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Musa mati umur 120 tahun,
Ya. Itu maksimal. Apa rahasianya? Dia hidup bersama Tuhan di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Hanya sekali dia teledor berbicara ketika hendak memukul batu karang itu. Akibatnya dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, bilangan 20, 10-12. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit-bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang yang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, Musa mendapat hukuman bukan karena dia marah atau memukul batu karang, tetapi hanya karena dia teledor dan berkata kepada Israel, hei orang-orang durhaka. Dan juga karena apakah kami harus mengeluarkan air? Musa menghina Tuhan dengan perkataan itu. Bukan karena dia pukul batu seperti kebanyakan yang dikhotbahkan oleh orang-orang ya tentang itu. Hal memukul batu itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Sebelum sampai ke tempat itu, ya ada ayatnya, saudara, Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung itu, ya, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tuan-tuan Israel, ya. Nah, hal memukul batu itu enggak dilarang, itu diperintahkan. Tapi Musa kena penalti bukan karena dia memukul, tapi karena dia teledor omongannya, karena mengatain bangsa Israel sebagai bangsa yang durhaka. Ya, nah itu ditulis ulang oleh Mazmur pasal 106 ayat 32 sampai ayat 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka atau kena tulah karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan perkataannya. Amin. Nah, jangan sampai Anda juga teledor dengan perkataanmu sehingga kena tulah. Jatah umurmu kurang karena teledor, ya. Ketaatan Musa adalah prestasi seorang manusia yang luar biasa. Namun sekali lagi, ya, namun sekali saja dia salah, akibatnya ia dilarang masuk tanah Kanaan. Semua yang terjadi dengan Musa sekarang menjadi gambaran bagi kita yang sedang menuju ke kerajaan surga. Tak ada toleransi bagi dosa sedikit pun. Satu kali saja salah bicara dan Musa tidak diterima masuk ke tanah Kanaan. Mesir menggambarkan hidup manusia di dunia, tanah Kanaan menggambarkan kerajaan surga. Ya, nah ini prinsip. Satu kali saja perbuatan salah dilakukan Adam dan Hawa dengan memakan buah yang terlarang. Mereka keluar dari Taman Firdaus. Sekali saja Musa berkata salah, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tuhan ingin Anda hidup sempurna. Ya, Tuhan ingin Anda hidup sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut. Karena hal itu seperti tidak mungkin bagi manusia. Oleh karena itu, maka anugerahnya memberi Anda penebusan. Dan selanjutnya juga Roh Kudus yang akan menguduskan Anda, ya, sekudus-kudusnya di dunia ini sebelum tiba ke sana. Nah, sekarang tugas daripada Tuhan Yesus terhadap gerejanya digambarkan oleh Paulus seperti suami dan istri, ya. Efesus 5:27. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, saudara, jadi tugas suami itu mandiin istri. Ya, tugas Yesus memandikan gerejanya. Dengan apa? Air. Ya, nah ini salah terjemahan. Air dan firman. Harusnya
air, yaitu firman, omongan. Amin enggak? Ada kuasa omongan untuk mengoreksi dari hal yang salah, sehingga tidak ada yang cacat dan tidak ada yang kerut menjelang kedatangan Tuhan. Anda tak boleh bercela sedikit pun. Kenapa? Karena Allah, ya Tuhan Yesus juga menginginkan kita mencapai tahap seperti Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Lah, sekarang saudara, ada mekanismenya. Orang menderita sakit itu karena ada roh penyakit. Ya. Sehingga dia disebut si sakit. Tubuhnya yang merasakan. Mungkin yang sakit itu jiwanya. Ya, ada roh di dalam jiwa itu ya yang mengandung unsur sakit yang bermanifestasi yang dirasakan oleh tubuhnya. Orang menderita sakit karena ada roh-roh penyakit. Atau mungkin ada roh orang mati yang berpenyakitan memasuki tubuhnya. Ya ini yang pribadi ganda ya. Jadi ada dua faktor. Kenapa orang merasakan sakit di dalam tubuhnya atau disebut sakit? Karena ada roh-roh penyakit atau mungkin ada roh orang mati dan roh orang mati itu dulu sakit, sekarang masuk ke dalam diri Anda, dia mau mengekspresikan perasaannya yang sedang sakit itu melalui tubuh Anda. Ya. Nah, juga mungkin ya selain roh-roh itu ada faktor kenapa orang jadi sakit. Karena kesulitan hidup di bawah kutuk dan pikiran-pikiran terkutuk. Ya. Nah, ini orang kalau udah ngenes seperti itu nanti lemah imunnya. Ya. Lalu jadi sakit tubuhnya, nggak kuat. Nah, di bawah kutuk dan pikiran kutuk itu menyebabkan baterai hidupnya boros dan cepat habis. Maka segala macam penyakit dunia nanti juga akan masuk ke dalam tubuhnya. Amin. Ya, karena khawatir gitu. Itu bisa juga nih, ya. Ketakutan dan sebagainya. Ya. Itu membuat bateraimu boros. Ya. Nah, itu kayak orang loading gitu ya. Nah, Anda tahu ya kalau handphone Anda lagi searching gitu ya, lalu loading gitu muter, buffering terus begitu tuh. Itu boros tuh. Tuh enggak? Anda nggak dapat apa-apa, Anda nggak lihat apa-apa, tapi bateraimu terkuras di situ. Ya. Nah, hidupmu jangan hanya digunakan untuk hal seperti itu, ya dong. Nah, orang yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dia nggak bergerak sama sekali. Nggak nyampe pada tujuannya. Anda harus menang dan mulai berlari kepada tujuan. Ya, nah oleh sebab itu jangan sampai ya lowbat ya di tengah jalan seperti itu. Ya, nah, tetapi Tuhan boleh memakai Anda memiliki hidup berkelimpahan dari Tuhan untuk membuat baterai mereka dicas kembali melalui firman-Nya dan doa yang membangkitkan hidup lagi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana memiliki hidupnya yang berlimpah-limpah itu? Ya, bagaimana Anda bisa memiliki hidupnya yang berlimpah-limpah tersebut? Nah, Bapak Saudara, sekarang begini. Segala yang telah disediakan bagi kita, itu harus kita ambil, harus kita terima dengan iman. Amin. Tak bisa hanya dengan mengerti dalam pikiran, tapi harus dikerjakan juga dengan iman. Ya, bagaimana caranya? Yakni mengamini dan mengakuinya sampai seluruh kesadaran Anda dikuasai oleh kebenaran itu. Mengucap syukur, memuji namanya, membuat kesadaran Anda pindah dari kesadaran materi ini ke dalam kesadaran alam roh. Nah, di sini pengakuan iman masih dibutuhkan, saudara. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Di mana Anda harus berpindah daerah, Anda boleh menggunakan pengakuan iman. Betul enggak?
Tapi kalau Anda sudah pindah daerah, Anda nggak boleh pakai pengakuan iman lagi. Anda harus berjalan menurut pimpinan dia. Itu membedakan ya. Orang pengakuan iman itu karena dia enggan, dia sudah capek hidup dalam kesulitan seperti ini, dia mau hidup di daerah yang enak. Nah, Anda boleh katakan, siapa bilang saya kiri, omong kosong. Yesus datang memberikan hidup dalam kelimpahan. Saya orang yang melimpah di dalam dia. Nah, itu boleh Anda akui. Ketika Anda sudah ada di dalam daerah kelimpahan, sekarang matamu harus mulai melihat apa saja yang sudah disediakan oleh Allah di situ. Lalu Anda mulai melihat bagian mana yang Tuhan sudah izinkan untuk Anda nikmati. Nah, agenda Allah mulai terjadi di situ. Ya. Nah, jadi kalau orang tetap di daerah pengakuan iman, dia nggak masuk tahap berikutnya. Amin. Nah, jadi doa pengakuan iman itu doanya Yabes, ya. Nah, doa yang masuk dalam agenda Bapak itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Perlu diketahui bahwa semua kegiatan yang Anda lakukan dengan kelima indera jasmani Anda, itu akan membuat kesadaran Anda berada di daerah jasmani atau materi. Tetapi bila Anda melatih kelima indera roh Anda, maka kesadaran Anda akan alam roh akan meningkat. Di daerah inilah Anda akan menerima segala hal yang diberikan Allah Bapa kepadaku, kepada Anda. Amin. Nah, caranya gimana? Supaya mengalami namanya hidup kelimpahan itu. Sering-sering hadir dalam hadiratnya. Dalam doa. Dalam penyembahan. Semua bentuk kehidupan yang dimilikinya akan merendam Anda. Asal bejana Anda bersih dari hal-hal duniawi, tentunya. Ya, Anda boleh berkata, just be there. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, aku ada di situ. Ya. Nah, di mana Tuhan sedang melakukan sesuatu, Anda ada di situ juga. Amin. Anda nggak pernah ketinggalan agendanya Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, mendengar perkataan Roh Kudus, mendengarkan perkataan Allah Bapa setiap hari, dan Anda mulai berdialog atau chatting akan membuat Anda cepat mengerti banyak-banyak kebenaran yang membuat Anda merdeka semakin lama, semakin bebas dari keterbatasan manusiawi Anda dan memasuki fase keilahian Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang lihat ya. Hidupmu juga akan bertambah-tambah melimpah sehingga ada selalu ekstra untuk disalurkan kepada orang lain yang sudah hampir habis baterainya atau bahkan menghidupkan kembali yang sudah mati. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Yohanes 8:31-32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tahu kebenarannya dulu. Kebenarannya apa? Faktanya apa? Apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan Anda. Lalu nanti Anda minta apa yang Dia sediakan. Nah, itu permintaanmu tepat seperti apa yang Dia ingin sampaikan kepada Anda. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Nah, sekarang lihat. Berbuah lebat ternyata tidak hanya dengan tubuh jasmani Anda yang terbatas. Itu saja, tetapi juga oleh kehadiran 7 roh Allah yang diam di dalam Anda itu di mana-mana. Sementara Anda tertidur sekalipun, mereka melakukan pelayanan di dalam roh juga di berbagai tempat yang jauh sekalipun. Ya, jauh sekalipun. Nah, kelimpahan hidup Anda itu bukan hanya Anda jadi orang yang terbatas di satu tempat. Anda nanti dengan 7 roh Allah itu, Anda jadi omnipresent juga.
tubuhmu ada di sini, Anda bisa pelayanan ke Kupang. Gak usah naik pesawat, saudara. Pelayanan via roh. Bisa terjadi seperti itu. Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan. Ya, bahwa Dia menjanjikan dalam Yohanes 10 ayat 10 supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, dalam kelimpahan itulah namanya grace, itulah namanya anugerah. Nah, para rasul yang telah mengalami anugerah dari Tuhan, mereka belum menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan dalam anugerah itu, ya. Coba lihat dalam Kisah 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Amin. Nah, satu ayat penutup malam hari ini, ya. Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah diberkuasa melalui satu orang itu, maka berlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa. Karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan, ya, kelimpahan hidupnya sekarang harus termanifestasi, terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya, ya, hari ini kita mulai menangkap, mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dia berikan hidup supaya umurmu panjang, supaya surga juga diuntungkan. Dan Anda juga dibentuk, dipersiapkan supaya menjelang kedatangan Tuhan, Anda tidak bercacat, tidak berkerut, sehingga kita bisa menyongsong Tuhan di awan-awan nanti. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini sudah kita selesaikan tentang kelimpahan hidupnya. Besok kita akan membahas bab baru, yaitu tentang 7 roh Allah. Nah, ya, bagaimana manifest daripada 7 roh Allah itu. Kalau di bab berikutnya sebelumnya pernah dibahas, tapi enggak terlalu detail. Nah, nanti di bab ini kita lihat tentang 7 roh Allah, bagaimana manifestasinya, ya, terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, itu nanti akan kita bahas selama 2 atau 3 hari ke depan, ya. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, saya mengucap syukur, terima kasih atas kesetiaan Bapak Saudara yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati, amin.